Assalamualaikum kawan-kawan. Anak-anak, lindungi diri dan orang lain dengan selalu rajin cuci tangan, serta jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, jangan lupa baca doa dulu ya. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat dan semangat ya. Pagi ini kita akan mempelajari materi tema 1, subtema 2 muatan IPA, yaitu tentang bunyi dan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian telinga. Peserta didik dapat mengetahui fungsi bagian-bagian telinga, dan peserta didik dapat menjelaskan proses telinga mendengar bunyi. Tahukah kamu bagaimana proses bunyi sampai ke telinga kita? Bahkan, kamu bisa tahu bunyi apakah itu. Bagaimana? Apakah kamu tahu jawabannya? Oh, masih belum tahu ya? Oke, tidak apa-apa. Yuk, mari kita cari tahu bersama-sama. Kita bisa mendengar dan mengenali bunyi karena kita punya telinga. Apa sajakah bagian-bagian telinga kita? Dan apa fungsi dari setiap bagian telinga tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Bagian-bagian telinga kita. Bagian telinga yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga ini merupakan bagian telinga yang paling luar. Bagian telinga berikutnya adalah saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian gendang telinga, tulang pendengaran, rumah siput atau koklea. Bagian telinga ini disebut rumah siput karena bentuknya yang mirip dengan rumah siput. Lalu sel saraf. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran. Disebut 3 saluran setengah lingkaran karena ada 3 saluran dan berbentuk setengah lingkaran. Sedangkan untuk bagian terakhir adalah saluran eustachius. Nah, itulah tadi bagian-bagian telinga kita. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari fungsi bagian telinga kita. Yang pertama, yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi menangkap bunyi. Fungsi bagian telinga yang berikutnya yaitu saluran telinga atau lubang telinga yang berfungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Kemudian fungsi bagian telinga berikutnya yaitu gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran suara pertama kali dan mengubah bunyi menjadi getaran serta mengantarkan getaran ke tulang pendengaran kita. Fungsi bagian telinga kita selanjutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita ada 3 jenis yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Tulang pendengaran ini berfungsi menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkan getaran tersebut ke rumah siput atau koklea. Fungsi bagian telinga berikutnya yaitu rumah siput yang berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantarkan getaran ke sel saraf. Dan fungsi bagian telinga kita berikutnya adalah sel saraf yang berfungsi untuk mengantar getaran ke otak kita. Fungsi bagian telinga kita selanjutnya yaitu 3 saluran setengah lingkaran
yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita. Sedangkan bagian telinga yang terakhir yaitu saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di telinga kita dan menyalurkan ke rongga mulut. Jadi, telinga dan mulut kita memiliki saluran yaitu saluran eustachius. Lalu, bagaimana proses bunyi bisa kita dengar? Perhatikan penjelasan berikut ini. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Prosesnya seperti ini. Daun telinga awalnya menangkap bunyi atau suara, lalu bunyi tersebut disalurkan ke bagian telinga, yaitu saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian dari saluran telinga, bunyi akan dibawa ke gendang telinga. Di gendang telinga, getaran bunyi tersebut akan diperbesar, lalu getaran bunyi tersebut dibawa ke tulang pendengaran, kemudian dibawa menuju rumah siput atau koklea. Setelah itu, akan disalurkan ke sel saraf dan akan diterjemahkan oleh otak kita, dan otak inilah yang akan mengenali bunyi dan akan mengetahui asal arah bunyi tersebut. Nah, seperti itulah bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi, mengenali, dan mengetahui asal arah bunyi. Pernahkah kamu membayangkan seandainya kita tidak bisa mendengar bunyi? Bersyukurlah kita yang telah dianugerahi telinga yang sehat, sehingga kita dapat mendengar bunyi, sehingga kita dapat berbicara. Demikianlah tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa selesai belajar.